Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqawlu rasulin karim li quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan mempelajari satu surat yang sangat agung dalam Al-Quran, surat Al-Kafirun, yang berarti orang-orang kafir. Terdiri dari 6 ayat, tergolong dalam surat Makkiyah, yaitu turun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah, bahkan turun di awal-awal Islam untuk menjawab apa yang diminta oleh orang-orang musyrik, sebagaimana insyaallah akan kita sebutkan sebab turunnya ayat ini. Namun sebelumnya, betapa agungnya surat ini sampai Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan sebagai surat yang dianjurkan untuk selalu kita baca dalam 4 solat. Dalam 4 solat. Yang pertama, dalam solat sunnah tawaf, sebagaimana dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dianjurkan setelah tawaf kita sholat sunnah 2 rakaat. Rakaat yang pertama membaca Al-Kafirun, rakaat yang kedua membaca Al-Ikhlas. Kata sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a bi hadhihi surah wa bi qul huwallahu ahad fi raq'atai at-tawaf. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat ini, yaitu surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas pada 2 rakaat tawaf. Ini yang pertama. Yang kedua, dianjurkan untuk selalu dibaca pada 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh. Dan ini adalah 2 rakaat sholat sunnah rawatib yang paling afdal, yang selalu dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mukim maupun musafir. Sebagaimana juga dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
qara'a bihima fi rak'atai al-fajr, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dua surat ini, yaitu Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, dalam dua rakaat solat subuh. Dalam dua rakaat solat sunnah fajar atau solat sunnah sebelum subuh, sebelum solat subuh. Kemudian yang ketiga, juga dianjurkan untuk dibaca pada solat sunnah dua rakaat setelah maghrib, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'ataini qabla al-fajr wa rak'ataini ba'da al-maghrib bid'an wa 20 marrah atau bid'a 10 marrah qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Bahwasanya aku pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam dua rakaat sebelum subuh dan dua rakaat setelah maghrib. Aku saksikan sebanyak 20 lebih, ya, 20 kali lebih, atau lebih dari 10 kali, lebih dari 20 kali atau lebih dari 10 kali aku pernah menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dua surat ini, Qul ya ayyuhal kafirun sampai akhir surat, dan Qul huwallahu ahad sampai akhir surat. Jadi ini yang ketiga, pada dua rakaat setelah solat maghrib. Kemudian yang keempat, dianjurkan dibaca dalam solat witir yang 3 rakaat bersama dengan surat Al-A'la di rakaat yang pertama dan surat Al-Ikhlas di rakaat yang ketiga. Maka rakaat yang keduanya kita baca Al-Kafirun, sebagaimana dalam hadis Abdurrahman bin Abza radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yutiru bisabbih isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat witir dengan membaca sabbih isma rabbikal a'la. Ini rakaat yang pertama, kemudian qul ya ayyuhal kafirun rakaat yang kedua, kemudian qul huwallahu ahad rakaat yang ketiga. Inilah jemaah sekalian, 4 salat sunnah yang dianjurkan untuk kita selalu membaca surat Al-Kafirun bersama dengan surat Al-Ikhlas. Maka dari sini kita pun paham betapa agungnya surat ini dan betapa pentingnya makna yang terkandung di dalamnya. Kita baru bangun tidur, solat malam, penutup solat kita, akhir malam kita dengan surat Al-Kafirun. Kita memulai hari setelah terbit fajar, kita memulai hari sebelum sholat subuh dengan surat Al-Kafirun. Kemudian kita memulai awal malam, kita masuk awal malam ba'da maghrib, sholat sunnah ba'da maghrib juga dengan surat Al-Kafirun. Kemudian ketika mau tidur juga dianjurkan membaca surat Al-Kafirun, sebagaimana dalam hadis Farwah bin Naufal yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, annahu atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal, bahwasanya beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, ya Rasulullah, allimni syai'an aquluhu idza awaitu ila firashi. Wahai Rasulullah, ajarkanlah aku suatu bacaan, suatu zikir yang dapat aku baca apabila aku telah bersiap untuk tidur di
pemberinganku. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Iqra, bacalah, Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun sampai akhir surat. Fa innaha bara'atun minasyirki, karena dalam surat Al-Kafirun itu terdapat al-bara'ah, berlepas dirinya kita dari dosa terbesar, yaitu dosa syirik. Jadi subhanallah jemaah sekalian, berarti dalam sepanjang hari, siang dan malam kita selalu diingatkan dengan surat Al-Kafirun. Dan tentu setiap muslim dalam membaca Al-Quran atau membaca zikir-zikir harus tahu maknanya, harus pula diyakini kebenaran yang terkandung di dalamnya dan diamalkan dalam hidup. Baca saja nggak tahu artinya, nggak diamalkan, nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya kita baca saja tanpa tahu artinya, tanpa mengamalkannya. Karena kandungan dalam surat Al-Kafirun adalah tauhid dan berlepas diri dari syirik. Kalau ini tidak diamalkan oleh seseorang, semua amalannya tidak berguna. Sebab amalan orang yang berbuat syirik itu terhapus. Sebagaimana telah kita maklumi, Allah Azza wa Jalla tidak menerima amalan orang-orang yang berbuat syirik. Sampai Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Laisa fil Qur'an asyaddu ghaidhan li iblis minha." Tidak ada dalam Al-Quran satu surat yang membuat iblis lebih marah daripada surat Al-Kafirun. Li'annaha tauhidun, karena surat Al-Kafirun itu adalah tauhid. Wa bara'atun minasyirki, dan berlepas diri dari syirik. Kata Al-Qurtubi, annahuma tubarri'ani minan nifaq, dan bahwasannya surat Al-Kafirun bersama surat Al-Ikhlas juga melepaskan diri kita dari kemunafikan. Jadi kalau kita betul-betul memahami dan mengamalkan kandungan makna yang terkandung dalam surat Al-Kafirun sebagaimana juga surat Al-Ikhlas, maka kita telah memiliki pokok keimanan, yaitu tauhid, dan terlepas dari dosa terbesar, yaitu syirik, dan selamat dari kemunafikan. Sampai-sampai surat ini menjadi surat yang paling dibenci oleh iblis, karena di dalamnya terkandung pokok keimanan dan keselamatan kita dari dosa terbesar. Lalu apa sebab yang melatar belakangi turunnya surat ini? Imam At-Tabari dalam tafsir beliau menyebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Quraisyan wa'adu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyutuhu malan fayakunu agna rajulin bi Makkah. Bahwasannya orang-orang Quraisy, yaitu orang-orang kafirnya, menjanjikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka akan memberikan harta kepada beliau sehingga beliau menjadi orang terkaya di kota Makkah. Wa yuzawwijuhu ma arada minan nisa, dan menikahkan beliau wanita mana saja yang dia suka. Wa yata'u aqibahu, dan mereka akan menjadi pengikut beliau. Artinya mereka akan mengangkat beliau menjadi pemimpin di kota Makkah, pemimpin mereka. Ini penawaran orang-orang musyrik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin menjadikan beliau orang yang paling kaya, mau nikahi wanita mana saja boleh, dan akan diangkat menjadi pemimpin mereka.
Faqalu lahu, mereka pun berkata kepada beliau, hadza laka indana ya Muhammad, ini semua akan kami berikan kepadamu wahai Muhammad. Wa kuffa'an syatmi alihatina, maka berhentilah engkau dari mencela Tuhan-Tuhan kami. Perhatikan jemaah sekalian, mereka mengatakan Nabi SAW mencela Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Padahal Nabi SAW hanya mengatakan, ucapkan la ilaha illallah. Itu karena mereka tahu arti la ilaha illallah. Memang la ilaha illallah itu bermakna celaan terhadap semua yang mereka sembah selain Allah. Maka bandingkan dengan sebagian orang yang mengaku muslim hari ini, dia ucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah. Sehingga orang musyrik Quraisy, orang musyrik jahiliyah dahulu lebih paham darinya tentang arti la ilaha illallah. Kata mereka, fala tadhkurha bisu'in, jangan lagi kamu sebut Tuhan-Tuhan kami dengan keburukan. Jadi mereka mau tawarkan itu dengan syarat Nabi SAW tidak lagi mencela Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah, tidak lagi menyalahkan mereka. Fa illam taf'al fa inna na'ridu 'alaika khaslatan wahidah. Namun kalau kamu menolak, kami masih ada tawaran lain. Fahiya laka wa lana fiha salah, yaitu untuk kebaikan kita bersama, supaya kita hidup damai berdampingan, tidak saling menyalahkan, tidak saling menjelek-jelekkan. Qala ma hiya, maka Nabi SAW bertanya, apa yang kalian tawarkan? Jadi yang pertama sudah Nabi SAW menolak. Maka ini penawaran yang kedua. Apa penawaran yang kedua? Qalu ta'budu alihatana sanatan Allata wal Uzza wa na'budu ilahaka sanatan. Mereka mengatakan, engkau wahai Muhammad menyembah Tuhan-Tuhan kami setahun, yaitu Lata dan Uzza, dan kami akan menyembah Tuhanmu setahun pula. Qala hatta anzura ma ya'ti min indi rabbi, tunggulah sampai datang wahyu dari sisi Rabbku. Faja'al wahyu minal lauhil mahfuz, maka datanglah wahyu dari al-lauhul mahfuz. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan wahai Muhammad, panggil mereka wahai orang-orang kafir, dan seterusnya. As-surah. Wa anzalallah, kemudian Allah turunkan lagi ayat yang lain yang semisal dengan ini, yaitu surat Az-Zumar ayat 64 sampai 66. Qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun, katakan kepada mereka wahai Muhammad, apakah selain Allah yang kalian perintahkan kepadaku untuk aku sembah wahai orang-orang jahil, orang-orang bodoh? Jadi ada dua panggilan yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipanggilkan kepada mereka. Pertama, wahai orang-orang kafir. Yang kedua, wahai orang-orang bodoh, di surat Az-Zumar ayat ke-64. Kenapa mereka disebut kafir? Kenapa mereka disebut bodoh? Karena mereka menyembah kepada selain Allah dan mengajak Nabi Muhammad SAW atau mengajak orang lain untuk menyembah kepada selain Allah. Inilah sebesar-besarnya kebodohan. Begitu pula sebesar-besarnya dosa, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Makanya orang yang menyembah kepada selain Allah itu menjadi makhluk yang paling hina, yang paling sesat, yang paling bodoh. Lebih hina, lebih sesat, lebih bodoh daripada hewan. Ulaika hum syarrul bariyah, kata Allah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Inhum illa kal an'am balhum adallu sabila, tidaklah mereka itu kecuali seperti hewan ternak,
bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada hewan ternak itu. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi, dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang berdoa atau menyembah kepada selain Allah. Jadi ini fakta nyata, mereka pantas disebut orang kafir, orang sesat, dan orang bodoh. Bahkan Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk memanggil mereka dengan panggilan itu. Kul, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Kemudian di Az-Zumar ayat ke-64, ayyuhal jahilun, wahai orang-orang bodoh. Namun jemaah sekalian, Nabi SAW disuruh memanggil demikian karena ada konteksnya, yaitu sebagai jawaban atas permintaan mereka. Maka Nabi SAW harus berbicara dengan mereka. Dan karena yang mereka ajak itu adalah dosa yang sangat berat, mesti ada penegasan dan peringatan keras. Sehingga perlu Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk menegaskan kepada mereka panggilan ini, wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang bodoh. Akan tetapi ini tidak disyariatkan setiap kita berjumpa dengan orang kafir lalu kita panggil, wahai kafir, wahai orang bodoh, sini kamu, saya mau ngomong. Enggak juga seperti itu. Buktinya Nabi SAW tidak selalu mempraktekkan panggilan ini. Contoh kepada Abu Thalib, Nabi SAW panggil dengan kedudukannya sebagai paman, wahai paman, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajjalaka biha indallah, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang dengannya aku akan berhujjah untukmu di hadapan Allah. Jadi Nabi SAW tidak memanggil Abu Thalib dengan wahai kafir, wahai jahil. Jadi panggilan ini hanya ketika ada konteks yang mengharuskan kita memanggil demikian. Ya. Jadi jemaah sekalian, ini adalah riwayat yang menjelaskan kepada kita sebab diturunkannya ayat ini atau surat Al-Kafirun. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau, syamala kulla kafirin ala wajhil ard. Panggilan ini berlaku untuk semua orang kafir di muka bumi. Ayat ini ditujukan kepada semua orang kafir di muka bumi. Maka hari ini kita perlu menyampaikan kepada mereka, sampaikan kepada mereka surat ini. Tujuannya apa? Untuk mengajak mereka sadar, bertobat kepada Allah, agar mau masuk surga, agar tidak masuk ke neraka. Walakinnal muwajahina bihadzal khitab hum kufaru Quraisy. Meskipun pertama sekali yang ditujukan panggilan ini kepada orang-orang kafir Quraisy, tapi kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini berlaku untuk semua orang kafir tanpa pengecualian. Karena kaidah tafsir mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Yang menjadi patokan, ukuran adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Walaupun sebabnya khusus tapi lafaznya umum, maka berlaku umum. Imam Al-Qurtubi rahimahullah juga mengatakan dalam tafsir beliau, idz kana ar-rasul alaihi salam yata'ammaduhum fi nadihim fayaqulu lahum ya ayyuhal kafirun. Ketika itu Rasulullah SAW dengan sengaja
mendatangi tempat pertemuan mereka. Jadi mereka lagi ramai-ramai begitu, maka Nabi SAW datang ke forum mereka, lalu mengatakan kepada mereka untuk menjawab permintaan mereka. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Dan jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran tentang keberanian Rasulullah SAW untuk mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang kafir, meskipun mereka marah, meskipun mereka tidak suka. Sebagaimana kata Al-Qurtubi rahimahullah, wa huwa ya'lamu annahum yaqdabuna min an yunsabu ilal kufri. Padahal Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwasannya mereka tidak suka, mereka benci kalau dinisbatkan kepada kekufuran, kalau dikatakan mereka kafir. Jadi jamaah sekalian, adanya orang-orang kafir yang tidak suka disebut kafir bukan hal yang baru. Ketika ayat ini turun, mereka pun marah, mereka nggak suka dipanggil kafir. Persis seperti iblis. Surat ini adalah surat yang paling dibenci oleh iblis, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Karena kalau kita amalkan surat ini, kita betul-betul menjadi orang beriman, yaitu mentauhidkan Allah dan berlepas diri dari kesyirikan dan kekufuran. Oleh karena itu jamaah sekalian, sangat aneh jika ada seorang muslim karena nggak enak sama kenalannya yang kafir, dia tidak mau menganggap mereka kafir. Subhanallah. Karena dia tahu kenalannya yang kafir itu nggak suka kalau dipanggil kafir. Anak sebangsa dan setanah airnya itu nggak mau dikatakan kafir. Jadi demi membuat manusia ridho, dia menolak penamaan kafir kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hukumnya itu adalah kufur, membatalkan keislamannya, sebagaimana akan kita nukilkan insyaallah kesepakatan para ulama tentang itu. Jadi jemaah sekalian, ini yang dilakukan Nabi SAW ketika turun ayat ini. Langsung beliau datang ke tempat perkumpulan mereka, dan mereka ketika itu dalam keadaan mayoritas dan punya kuasa. Aneh, kita di negeri muslim, kita mayoritas, kita yang berkuasa, kita nggak enak sama orang kafir, menyebut mereka kafir. Subhanallah. Malah yang mau mengamalkan ayat Al-Quran yang meyakini mereka itu kafir, itu yang dituduh dengan tuduhan-tuduhan buruk. Dikatakan intoleran, radikal, mau memonopoli kebenaran, merasa benar sendiri, dan lain-lain. Jadi kalau bukan Al-Quran yang kita yakini sebagai kebenaran, apalagi yang kita yakini sebagai kebenaran? Maka seorang muslim harusnya meyakini semua yang bertentangan dengan Al-Quran atau dengan hadis Nabi SAW itu adalah batil. Ini jemaah sekalian, sebab turunnya ayat ini dan langsung diamalkan oleh Nabi SAW. Perintah Allah, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, untuk menegaskan bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Pertanyaannya, sebabnya apa? Maka dijelaskan dalam ayat-ayat berikutnya. Ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Yang mereka sembah maksudnya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yakni minal asnam wal andad, patung-patung dan sekutu-sekutu, yaitu makhluk apapun yang dianggap Tuhan selain Allah. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau, ayatabarra'a mimma kanu ya'buduna min dunillahi zahiran wa batinan. Maksud ayat ini,
Nabi Muhammad SAW berlepas diri dari semua yang mereka sembah selain Allah, baik secara zahir maupun secara batin. Secara zahir, beliau mengatakan langsung kepada mereka sesuai dengan perintah Allah, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Maksudnya aku berlepas diri dari semua yang kalian tuhankan selain Allah, dari semua yang kalian sembah, yang kalian anggap Tuhan, yang layak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlepas diri itu maknanya aku tidak menyembahnya, aku menjauhinya, aku membencinya, aku memusuhinya. Itu maknanya berlepas diri. Secara zahir beliau katakan, secara batin beliau pun meyakini bahwa semua yang mereka sembah selain Allah itu adalah batil, salah, tidak benar. Ini makna berlepas diri. Aku salahkan, aku ingkari, aku tidak menyembah yang kalian sembah, aku menjauhinya, aku benci dan aku musuhi. Itu arti la a'budu ma ta'budun. Kemudian ayat yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidaklah menyembah apa yang aku sembah. Yang aku sembah jelas maknanya sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa huwallahu wahdahu la syarikalah. Dia adalah Allah yang satu saja, tidak ada sekutu baginya. Kenapa jemaah sekalian Rasulullah SAW mengatakan kalian tidaklah menyembah Allah yang aku sembah? Padahal orang-orang musyrik itu juga menyembah Allah. Mereka masih sholat, mereka masih berhaji, dan mereka muliakan Ka'bah karena tahu itu rumah Allah. Tapi Nabi SAW mengatakan kalian tidak menyembah Allah. Maksudnya adalah karena kalian menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah, sehingga penyembahan kalian kepada selain Allah itu tidak berguna, tidak bermanfaat. Sebagaimana kata Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau, li'adami ikhlasikum fi ibadatihi, kalian tidak menyembah Allah secara hakiki, meskipun secara fisik kalian menyembah Allah, karena kalian tidak memurnikan ibadah kalian hanya untuk Allah yang satu saja. Fa ibadatukum lahu al-muqtarina bisyirki la tusamma ibadah, la tusamma ibadatan. Maka ibadah kalian yang mengandung kesyirikan itu tidaklah dinamakan ibadah. Maka jemaah sekalian, ini pelajaran penting bagi kita. Makna ayat ini, orang yang berbuat syirik, walaupun dia rajin sholat, puasa, zakat, haji, tidak bermanfaat semuanya. Semuanya tidak berguna. Makanya ayat ini juga turun bersamaan dengan surat Az-Zumar ayat ke-65. Jadi ayat ini turun bersamaan dengan surat Az-Zumar ayat ke-65. Allah menegaskan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelummu, kalau kamu mempersekutukan Allah, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi ini maksud wala antum abiduna ma'abud, kalian tidak menyembah Allah yang aku sembah. Artinya walaupun kalian menyembah Allah tapi kalian berbuat syirik, ibadah kalian tidak berguna. Kemudian ayat yang keempat, wala ana abidum ma'abadtum, dan aku
tidaklah menyembah apa yang kalian sembah. Apa maksud ayat ini jemaah sekalian? Maksudnya cara aku menyembah kepada Allah adalah sesuai syariat yang Allah tetapkan untukku. Bukan aku mengada-ada atau berbuat bid'ah dalam penyembahan kepada Allah atau dalam beragama. Sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ay wala a'budu ibadatakum ay la asluquha wala aqtadi biha wa innama a'budullaha 'alal wajhi alladhi yuhibbuhu wa yardahu. Makna ayat ini, aku tidak menyembah seperti peribadahan kalian, yaitu aku tidak melakukan dan tidak mengikuti cara kalian beribadah, melainkan aku beribadah kepada Allah sesuai dengan cara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Jadi jemaah sekalian, ayat yang sebelumnya berbicara tentang tauhid, ayat yang berikutnya berbicara tentang sunnah. Ayat yang ketiga berbicara tentang tauhid. Hanya Allah yang berhak disembah. Ibadah hanya boleh diperuntukkan untuk Allah. Walaupun seorang menyembah Allah, tapi dia menyembah juga kepada selain Allah, ibadahnya tidak berguna. Dan ayat yang keempat menegaskan tentang kewajiban mengikuti sunnah, yaitu petunjuk Nabi SAW dalam beribadah. Dan ibadah beliau itu bukan beliau buat-buat sendiri. Ini juga pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang keempat dalam surat Al-Kafirun, bahwa ibadah yang Nabi Muhammad SAW ajarkan dan contohkan kepada kita bukan beliau buat-buat sendiri. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Nabi SAW tidak mengajarkan kepada kita sesuatu yang beliau karang-karang, sesuatu yang beliau buat-buat, melainkan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang dia sampaikan kepada kalian berasal dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diberikan kepadanya. Maka bandingkan dengan orang yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW, tapi dia merasa berhak untuk mengada-ada dalam agama, atau dia mengikuti orang yang menambah-nambah dalam agama. Nabi Muhammad SAW saja Allah tidak beri hak untuk menambah-nambah dalam agama. Semua yang beliau amalkan, semua yang beliau ajarkan kepada kita adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita selalu meneladani Rasulullah SAW, karena apa yang beliau contohkan kepada kita itu adalah cara beribadah yang Allah inginkan. Jadi ini maksud surat Al-Kafirun ayat keempat. Aku tidak beribadah seperti cara kalian beribadah yang kalian buat-buat sendiri, melainkan aku beribadah seperti yang Allah perintahkan kepadaku. Kemudian ayat yang kelima, wala antum abiduna ma a'bud, dan tidaklah kalian menyembah siapa yang aku sembah atau apa yang aku sembah. Maksud ayat ini jemaah sekalian, kalian tidak mengamalkan perintah Allah kepada kalian dalam menyembahnya. Kalian tidak mengamalkan apa yang Allah perintahkan kepada kalian dalam menyembahnya. Jadi ayat ini juga memberi pelajaran kepada kita. Orang-orang musyrik dahulu masih menyembah Allah, tapi dengan cara yang mereka buat-buat sendiri, bukan dengan cara yang Allah perintahkan kepada mereka. Sampai dalam bentuk yang paling parah, mereka ada yang tawaf sambil telanjang, dan di Ka'bah itu mereka tambahi dengan patung-patung. Jadi bukan berarti mereka hanya menyembah patung itu,
Bahkan tujuan mereka menyembah patung itu untuk menyembah Allah. Patung itu cuma sarana mereka untuk menyembah Allah. Sebagaimana kata mereka, Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah menyembah patung-patung itu kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Perhatikan jemaah sekalian, betapa mulianya niat mereka ketika menyembah patung-patung itu. Subhanallah, luar biasa niat mereka supaya lebih dekat kepada Allah. Tapi di sini ada pelajaran penting bagi kita. Niat yang baik belum cukup kalau tidak mengikuti cara yang dikehendaki, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, walihadza qala, oleh karena itu Allah mengatakan, maksudnya lanjutan daripada ayat yang keempat, maka ayat yang kelima memberi penegasan lagi. Jadi ayat yang keempat dan kelima maknanya sama atau berhubungan, saling menguatkan. Ayat yang keempat tadi kata Imam Ibnu Katsir, aku beribadah kepada Allah sesuai dengan cara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Oleh karena itu di ayat berikutnya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala antum abiduna ma a'bud, sedangkan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Maksudnya adalah ayla taqtaduna bi awamirillah wa syar'ihi fi ibadatihi. Kalian tidak mengikuti perintah-perintah Allah dan syariatnya dalam beribadah kepadanya. Bal qad ikhtara'tum syai'an min tilqa'i anfusikum. Namun kalian membuat-buat, menambah-nambah sendiri yang berasal dari diri kalian sendiri. Artinya berbuat bid'ah dalam agama. Jadi orang-orang musyrik itu yang mereka lakukan dahulu bukan hanya syirik, mereka juga berbuat bid'ah. Dan bid'ah mereka pun sampai pada tingkat kesyirikan dan kekufuran. Oleh karena itu setiap orang yang berbuat bid'ah, dia juga mendapatkan dosa tasyabbuh, menyerupai orang-orang musyrik. Juga sebagaimana firman Allah di ayat yang lain tentang cara mereka beribadah, yaitu surat An-Najm ayat ke-23. Jadi makna surat Al-Kafirun ayat kelima dan surat An-Najm ayat ke-23 itu sama. Allah berfirman, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Tidaklah yang mereka ikuti kecuali persangkaan dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka, padahal sungguh telah datang kepada mereka petunjuk dari Rabb mereka. Perhatikan jemaah sekalian, ini sifat orang musyrik. Ini sama maknanya dengan surat Al-Kafirun ayat kelima, yaitu cara mereka beribadah adalah cara yang mereka buat-buat sendiri. Dasarnya apa? Hanya mengira-ngira, hanya prasangka, dan hanya berdasarkan hawa nafsu. Bersamaan dengan itu, Nabi SAW datang membawa petunjuk, tapi mereka berpaling darinya. Mereka berpaling darinya. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah memberi kesimpulan dari dua ayat ini, ayat keempat dan kelima. Fatabarra'a minhum fi jami'i ma hum fihi. Maka maksudnya dari awal surat sampai ayat yang kelima, Nabi SAW berlepas diri dari mereka dalam semua ajaran mereka. Fa innal 'abid la budda lahu min ma'budin ya'buduhu. Karena orang yang beribadah mesti ada yang diibadahi, ada yang dia sembah.
wa ibadatin yaslukuha ilaih, dan ada cara beribadah yang dia lakukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam wa atba'uhu ya'budunallaha bima syara'ahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut beliau menyembah Allah sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Jadi kesimpulan dari awal ayat sampai ayat yang kelima adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari yang mereka sembah selain Allah dan dari cara beribadah mereka kepada Allah. Artinya berlepas diri dari syirik dan bid'ah. Bagaimana cara berlepas dirinya? Dengan mengamalkan tauhid dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ajaran yang Allah berikan kepada beliau. Inilah jamaah sekalian hakikat surat Al-Kafirun. Walihadza kana kalimatul Islam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah sebabnya kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, kalimat Islam, artinya syiar Islam yang paling agung yang Allah tetapkan sebagai syarat untuk masuk Islam adalah la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Karena dalam la ilaha illallah terkandung tauhid, dalam Muhammad Rasulullah terkandung ittiba kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita betul-betul mengamalkan dua hal ini, berarti kita telah mengamalkan surat Al-Kafirun. Berlepas diri dari perbuatan kekafiran mereka dan berlepas diri dari perbuatan mereka mengada-ada di dalam agama, berbuat bid'ah di dalam agama. Kemudian jemaah sekalian, kita masuk ayat yang terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Apa arti ayat ini jemaah sekalian? Artinya, agama kalian salah dan agamaku yang benar. Dan ini adalah kalimat ancaman. Para ulama ahli tafsir mengatakan itu adalah at-tahdid, bukan mempersilahkan mereka mengamalkan yang salah. Kan gak mungkin Allah atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan orang-orang kafir mengamalkan yang salah, membiarkan mereka kafir. Jadi maksud ayat ini bukan pembenaran. Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian. Maknanya agama kalian itu salah, kalian harus bertobat. Itu maknanya. Begitu pula makna yang terkandung di dalamnya adalah bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku, yaitu aku berlepas diri dari agama kalian dan aku berpegang teguh dengan agamaku. Tadi sudah kita sebutkan makna berlepas diri. Artinya agama kalian salah sehingga aku berlepas diri darinya. Aku tidak suka dengan agama kalian, aku benci dan aku musuhi agama kalian. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk membenci dan memusuhi apa yang Allah benci dan musuhi. Karena dosa yang mereka lakukan adalah dosa terbesar. Dosa yang mereka lakukan adalah sebesar-besar permusuhan kepada Allah. Orang yang menyembah kepada selain Allah itu adalah sebesar-besarnya penghinaan dan permusuhan kepada Allah. Karena jemaah sekalian, orang yang menyembah kepada selain Allah berarti dia menyamakan Allah dengan makhluk. Ibadah yang seharusnya dia berikan kepada Allah, namun dia berikan kepada makhluk. Maka berarti dia samakan Allah dengan makhluk. Itu kan penghinaan. Allah yang maha besar, maha agung, maha tinggi, maha kuat, maha kuasa, maha suci, disamakan dengan makhluk.
yang kecil, yang rendah, yang hina, yang kotor. Sehingga makna ayat ini nggak mungkin bermakna pembenaran sebagaimana yang dipahami oleh kaum liberal dan sebagian orang-orang awam. Ayat yang bermakna lakum dinukum waliyadin, kalian salah, agama kalian salah, agama kami yang benar, malah mereka pahami kita sama-sama benar, sudahlah gak usah saling menyalahkan. Terbalik jadinya jamaah sekalian. Dan ini diantara contoh bahayanya kita hanya mengambil kesimpulan dari terjemahan, dan bahayanya kita mengambil kesimpulan sendiri, memahami sendiri tanpa merujuk kepada para ulama ahli tafsir. Dan itu tentu jauh dari sikap yang ilmiah. Padahal dalam urusan dunia kita semua sepakat. Kalau kita berbicara tentang masalah obat-obatan, masalah kesehatan, tentu para dokter yang harus kita jadikan rujukan, para ahli kesehatan. Maka dalam urusan agama seharusnya kita lebih sepakat lagi. Para ulama ahli tafsir yang kita jadikan rujukan dalam memahami Al-Quran, kalamullah azza wa jalla. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan makna ayat ini, lakum dinukum waliyadin. Qala lahumur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, lakum dinukum waliyadin. Kama qala ta'ala, itu sama dengan firman Allah di surat Yunus ayat ke-41. Wa in kadzdzabuka fakulli amali walakum amalukum. Dan apabila mereka mendustakanmu wahai Muhammad, maka ucapkan kepada mereka, bagi aku amalanku dan bagimu amalanmu. Perhatikan jemaah sekalian, mereka mendustakan. Lalu Allah suruh Nabi SAW mengatakan, lakum dinukum waliyadin, sama dengan li amali walakum amalukum. Ketika mereka mendustakan kebenaran, jadi nggak mungkin itu bermakna kalian benar. Kemudian perhatikan lanjutan ayat. Lanjutan ayat lebih menegaskan lagi, yaitu lanjutan surat Yunus ayat ke-41. Antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'um mimma ta'malun. Kalian berlepas diri dari apa yang aku amalkan, dan aku berlepas diri dari apa yang kalian amalkan. Jadi inilah arti lakum dinukum waliyadin. Kalian telah berlepas diri dari agamaku, agama Islam, aku pun berlepas diri dari agama kalian. Berlepas diri itu artinya aku ingkari, aku salahkan, tidak aku benarkan agama kalian, dan aku jauhi sejauh-jauhnya. Itu maknanya. Sebagaimana juga dikatakan oleh Imam Al-Bukhari. Ibnu Katsir rahimahullah menukil dari imam besar ahli hadis yang diakui oleh seluruh kaum muslimin. Wa qala Al-Bukhari yuqal lakum dinukum al-kufru waliyadin al-islam. Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa dikatakan makna lakum dinukum, bagimu agamamu, adalah kekufuran. Agama kalian adalah kufur, yaitu sebesar-besarnya dosa. Waliyadin, dan bagiku agamaku, maknanya adalah al-Islam, agamaku Islam. Artinya kalian kafir, kami muslim. Agama kalian adalah agama kekufuran, agama kami adalah agama Islam. Dan Allah telah menegaskan, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi di sisinya hanya Islam. Juga Allah tegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala
telah menutup semua pintu kepada kebenaran dan kepada surga selain daripada pintu Islam. Maka semua selain Islam adalah batil. Inilah arti lakum dinukum waliyadin. Semua agama selain Islam adalah batil. Aku berlepas diri dari selain Islam. Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga menyebutkan, wa qad istadalla al-Imam Abu Abdullah Asy-Syafi'i wa ghairuhu bihadhihi al-ayah. Bihadhihi al-ayah al-karimah. Imam Abu Abdullah Asy-Syafi'i, imam besar ahli sunnah, Imam Syafi'i, yang katanya imam besar mayoritas masyarakat kaum muslimin di Indonesia, bermazhab Syafi'i. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsir beliau, Imam Syafi'i dan ulama yang lainnya berdalil dengan ayat ini, lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku, ala annal kufri kullahu, ala annal kufra kullahu millatun wahidah, bahwasannya kekufuran itu seluruhnya adalah agama yang satu. Maksudnya orang kafir itu semuanya sama saja. Jadi di sini ada dua pelajaran penting dari pendalilan Imam Syafi'i. Pertama, semua selain Islam adalah kufur. Semua selain Islam adalah kufur. Yang kedua, mereka hukumnya sama saja. Nah, yang kedua ini terkait dengan masalah fikih. Turithuhul yahud minan nasarah wabil aks, yaitu orang Yahudi bisa mewarisi Nasrani dan sebaliknya, ma'adal Islam, selain umat Islam. Jadi kalau orang Yahudi mati, anaknya Nasrani, anaknya bisa mewarisi harta ayahnya. Begitu pula sebaliknya, karena mereka hakikatnya sama, walaupun beda agama, tapi hakikatnya sama, sama-sama kafir berdasarkan ayat ini. Ini pandangan Imam Syafi'i. Makanya jemaah sekalian, antum jangan heran kalau sekelas Imam Syafi'i saja di buku-buku Islam liberal itu dikritik habis-habisan, sampai mereka sangat kurang ajar menyebut Imam Syafi'i. Sampai ada yang berani mengatakan Imam Syafi'i menutup pintu ijtihad. Jadi seakan-akan semua kita umat Islam di Indonesia ini harus merujuk kepada Imam Syafi'i saja. Kita nggak boleh berijtihad sendiri, kita nggak boleh menentang pemahaman Imam Syafi'i. Jadi seakan-akan mereka mensejajarkan diri mereka dengan Imam Syafi'i. Ini luar biasa. Mereka menghina Imam Syafi'i, merendahkan Imam Syafi'i, dan mensejajarkan diri mereka dengan beliau. Dan kita semua tahu, antara Imam Syafi'i dengan mereka, antara langit dan bumi. Luar biasa keilmuan Imam Syafi'i. Bahkan mungkin seluruh ulama, seluruh ustadz di zaman sekarang dikumpulkan, tidak sebanding ilmunya dengan ilmunya Imam Syafi'i. Apalagi orang-orang liberal yang bodoh. Jadi menurut Imam Syafi'i, karena kekufuran itu agama yang satu, berdasarkan ayat lakum dinukum waliyadin, maka orang Yahudi bisa saja mewarisi orang Nasrani, orang Nasrani bisa saja mewarisi orang Yahudi, tapi tidak saling mewariskan dengan umat Islam. Jadi kalau ada seorang anak ayahnya Nasrani atau Yahudi mati, dia tidak mewarisi hartanya. Begitu pula sebaliknya, kalau anak itu duluan wafat, orang tuanya tidak bisa mewarisi hartanya. Lalu kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kulluha kasyai' al-wahid fil butlan. Semua agama kekufuran itu adalah bagaikan sesuatu yang sama, yaitu sama dalam hal apa? Dalam kebatilan mereka, nggak ada bedanya, sama-sama batil. Walaupun ulama yang lainnya seperti Imam Ahmad mengatakan, walaupun mereka sama-sama kafir, jika beda agama, maka mereka tidak saling mewariskan.
Namun intinya yang bisa kita petik pelajaran terpenting di sini bahwa Imam Syafi'i menegaskan mereka semuanya kafir. Kemudian jemaah sekalian, ulama Islam juga sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Dua hal penting yang disepakati ulama terkait pembahasan kita. Pertama, non-muslim itu kafir. Yang kedua, ulama Islam juga sepakat, tidak ada perbedaan pendapat bahwa orang yang tidak menganggap mereka kafir, dia telah menjadi kafir seperti mereka. Batal Islamnya. Kenapa Islamnya batal? Karena sama saja dia mendustakan ayat-ayat dan hadis dan ijma' ulama bahwa non-muslim itu kafir. Contoh dalam Al-Quran, Allah dengan tegas mengatakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah adalah satu dari yang tiga. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Padahal tidaklah sesembahan itu kecuali sesembahan yang satu. Jelas Allah mengatakan mereka yang meyakini Trinitas kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Al-Masih putra Maryam, Nabi Isa alaihissalam. Jelas Allah mengkafirkan mereka. Kalau kemudian orang yang mengatakan mereka enggak kafir, berarti dia mendustakan ayat ini. Oleh karena itu ulama sepakat Islamnya batal. Begitu pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah seorang pun dari umat ini yang pernah mendengarkan tentang aku, apakah dia seorang Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati sebelum dia beriman dengan ajaran yang aku bawa, maka dia termasuk penghuni neraka. Nabi SAW mengatakan, kalau mereka enggak masuk Islam sebelum mati, mereka termasuk penghuni neraka. Lalu mereka mengatakan, bukan hanya umat Islam yang masuk surga. Berarti mereka mendustakan hadis ini. Maka ulama sepakat Islamnya batal. Kemudian di antara nukilan kesepakatan, Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala menukil, wattafaqu ala tasmiyatil yahud wan nasara kuffaran. Ulama sepakat atas penamaan Yahudi dan Nasrani sebagai orang-orang kafir. Jadi jemaah sekalian, pendapat Yahudi dan Nasrani atau non-muslim tidak kafir itu enggak mungkin benar. Kenapa? Menyelisihi kesepakatan seluruh ulama. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Begitu pula Ibnu Hazm menukil, wahumul yahudu wan nasara wahum kuffarun bila khilafin min ahadin minal ummah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka adalah orang-orang kafir tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Wa man ankara kufrahum fala khilafa min ahadin minal ummah fi kufrihi wa khurujihi anil Islam. Dan barang siapa mengingkari kekufuran mereka, tidak menganggap mereka kafir, maka tidak ada perbedaan pendapat umat Islam, maksudnya umat Islam yang betul-betul berilmu, bahwa dia kafir dan keluar dari Islam. Jadi beliau menukil kepada kita dua kesepakatan ulama sampai di zaman beliau hidup. Pertama, non-muslim itu kafir. Yang kedua, orang yang tidak menganggap mereka kafir, dia murtad keluar dari Islam. Sepakat seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Tapi aneh jemaah sekalian, hari-hari ini luar biasa. Malah sebaliknya, yang disalahkan orang yang mengikuti pendapat yang disepakati ulama. Bukan hanya disalahkan, dituduh dengan tuduhan-tuduhan buruk, disebut sebagai orang-orang yang intoleran, radikal, ekstrim, memiliki pemikiran atau bibit terorisme dalam dirinya, sampai dihina dengan sebutan kadrun dan lain-lain. Itu yang terjadi hari ini, sehingga orang-orang pun jadi takut. Dia tidak berani menampakkan dirinya sebagai seorang muslim yang mengamalkan ajaran Islam yang sebenarnya. Takut dicap intoleran. Apalagi kalau dia mengharapkan
dunia di balik itu. Dia lebih khawatir lagi dunianya hilang daripada menegakkan akidah Islam. Jadi ini sepakat ulama tidak menerima perbedaan pendapat. Maka jemaah sekalian, kita pun paham sampai di sini bahwa mengkafirkan orang kafir itu perintah syariat, dan itu nggak mungkin disebut intoleran. Itu kan maksud mereka celaan. Intoleran itu adalah hal yang buruk. Bagaimana mungkin seorang muslim mengatakan ajaran agamanya buruk? Berarti dia mengatakan Allah mengajarkan keburukan, Al-Quran mengajarkan keburukan. Dan gak mungkin mereka bisa berdalih, itu kan cuma penafsiran kalian. Ini bukan penafsiran segelintir orang, ini kesepakatan ulama. Kan mereka begitu berdalihnya. Ya sebenarnya kata mereka, kita bukan mengamalkan Islam, kita mengamalkan penafsiran kita masing-masing. Jemaah sekalian, ini bukan penafsiran segelintir orang, segelintir ulama. Ini penafsiran dan pemahaman seluruh ulama Islam yang betul-betul ahli dalam agama Islam. Gak ada perbedaan pendapat. Kalau dalam masalah yang kita beda pendapat, masih mungkin dikatakan seperti itu. Masih mungkin dikatakan seperti itu. Kamu mengamalkan mazhab yang kamu yakini, saya mengamalkan mazhab yang saya yakini. Tidak masalah, kita bersaudara sesama muslim. Tapi dalam hal ini tidak menerima perbedaan pendapat. Ulama Islam dari seluruh mazhab semuanya sepakat. Silakan buka buku dari mazhab manapun, semuanya sepakat. Non muslim itu kafir, kesepakatan yang pertama. Kesepakatan yang kedua, yang tidak menganggap mereka kafir, Islamnya batal. Jadi ini bukan kebolehan kita mengamalkan penafsiran kita masing-masing, tidak. Ini adalah keharusan kita tunduk kepadanya karena disepakati ulama. Dan kesepakatan ulama sudah pasti benar. Gak mungkin kita punya penafsiran baru bertentangan dengan kesepakatan ulama, kita yang benar lalu mereka seluruh ulama yang salah. Itu gak masuk akal. Nabi SAW menegaskan, Innallaha la yajma'u ummati 'alad dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan mempersatukan umatku di atas kesesatan. Pembahasan yang terakhir jamaah sekalian, tentang mengapa ada pengulangan dalam surat Al-Kafirun ini. Ayat berapa yang berulang itu? Ayat berapa? Yang ketiga dan kelima. Yang ketiga dan kelima. Walaupun tadi sudah kita sebutkan ya, maknanya berbeda. Yang ketiga itu berlepas diri dari yang mereka sembah selain Allah. Yang kelima berlepas diri dari cara peribadahan mereka yang tidak mengikuti syariat Allah. Namun secara lengkapnya, mengapa terjadi pengulangan? Ada 4 pendapat ulama disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsir beliau. Yang pertama, pendapat yang pertama untuk taukid, penegasan. Untuk penegasan. Dan pendapat yang kedua untuk pengabaran tentang hari ini dan yang akan datang. Pengabaran tentang hari ini dan yang akan datang. Ini yang kedua. Maksudnya yang akan datang itu, wala antum abiduna ma a'bud. Kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Ditujukan kepada beberapa orang musyrik yang sampai mati nggak akan pernah beriman. Dan itu terbukti.
Tapi tidak berlaku umum semuanya, hanya beberapa orang musyrik saja. Ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, makna yang pertama adalah kalian tidak menyembah Allah. Wala antum abiduna ma a'bud. Maksudnya kalian tidak menyembah Allah. Sedangkan yang kedua, wala antum abiduna ma a'bud adalah ibadah kalian adalah cara beribadah yang menyimpang. Jadi ini yang dipilih oleh Imam Ibnu Katsir yang telah saya sebutkan tadi. Makna yang pertama, mereka hakikatnya tidak menyembah Allah karena ibadah mereka terhapus. Makna yang kedua, pengulangan yang kedua, cara beribadah mereka tidak sesuai dengan cara yang Allah inginkan. Jadi pengulangan itu maknanya berbeda, tidak sama. Ini yang kedua, ini yang dipilih oleh Imam Ibnu Katsir. Kemudian pendapat yang keempat, pendapat yang ketiga tadi ya. Pendapat yang keempat, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana dinukilkan juga oleh Imam Ibnu Katsir. Bahwa bagian yang pertama, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Ini tentang perbuatan mereka, bahwa perbuatan kalian itu adalah syirik dan cara kalian beribadah salah. Sedangkan bagian yang kedua, wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud, menegaskan bahwa ibadah kalian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak sesuai dengan ajaran yang Allah ajarkan kepada manusia. Pendapat yang keempat ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, begitu pula Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullahu taala. Jadi intinya jemaah sekalian, intinya adalah yang paling penting kita pahami di sini adalah pengulangan dalam satu surat dengan lafaz yang sama itu mengandung makna. Mengandung makna, walaupun mungkin ulama beda-beda pendapat dalam memaknainya, dalam memahaminya. Artinya bukan hal yang sia-sia ada pengulangan dalam satu surat, ada ayat berulang dengan lafaz yang sama, itu bukan sebuah kesia-siaan, melainkan ada kandungan makna di dalamnya. Dan makna yang paling minimal adalah penegasan, yaitu pendapat yang pertama, itu sudah paling minimal. Kenapa perlu ditegaskan? Untuk mengingatkan pentingnya permasalahan yang sedang dibicarakan, agar kita perhatikan. Jadi tidak ada pengulangan yang sia-sia, tidak berarti apa-apa. Baik, walhamdulillah, inilah ringkasan penjelasan surat Al-Kafirun. Semoga kita dapat memetik manfaatnya. Wabillahi taufik. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan.
Bagaimana batasan muamalah dengan orang kafir? Yang pertama, dibolehkan kita melakukan muamalah yang bersifat duniawi selama tidak bertentangan dengan syariat, seperti melakukan jual beli, bahkan hutang piutang pun, pinjam meminjam, tidak masalah selama caranya tidak bertentangan dengan syariat, tidak mengandung riba dan lain-lain. Bahkan kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir, tapi dengan syarat. Syaratnya dua. Yang pertama dalam hal duniawi, bukan dalam hal membantu perayaan agama mereka misalkan, atau ajaran agama mereka yang bertentangan dengan ajaran Islam. Itu bukan berbuat baik, tapi menolong dalam dosa. Yang dibolehkan dalam hal duniawi, kita kasih makanan, obat-obatan, pinjaman uang, atau hadiah uang, boleh. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia tidak termasuk orang kafir yang memerangi Islam. Sebagaimana firman Allah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Dan Allah tidak pula melarang kalian untuk berbuat adil kepada mereka. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Kemudian juga termasuk batasan toleransi yang sangat penting dalam Islam adalah kita tidak boleh menzolimi non-muslim. Kita nggak boleh berbuat zolim kepada mereka. Kita wajib meyakini mereka kafir, salah. Mereka adalah orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bersamaan dengan itu kita nggak boleh berbuat zolim kepada mereka. Sebagaimana Allah ingatkan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu kepada satu kaum membawamu tidak berlaku adil kepada mereka atau berbuat zalim. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi ini secara singkat batasan bermuamalah dengan orang-orang kafir. Banyak orang mengajak menyembah Allah dengan perantara di kuburan, yaitu yang dikubur itu orang yang dikatakan ulama, ustadz, orang soleh. Apakah dari pihak ustadz ahlus sunnah sudah menasihati langsung kepada mereka, ulamanya, bahwa perbuatan itu tidak benar? Alhamdulillah, hal-hal seperti ini ada diusahakan oleh para ulama ahli sunnah. Tapi kan hal-hal seperti itu nggak harus diupload ke medsos. Saya ketemu dengan Habib Fulan, saya nasihati dia. Apalagi kalau dia mengingkari nasihat itu, malah jadi keributan. Itu secara khusus. Dan secara umum kita menyampaikan dalam kajian, apalagi kajiannya itu diupload ke medsos, ke YouTube, itu juga bagian dari cara menyampaikan nasihat. Dan betapa banyak di antara mereka yang kemudian mendapatkan hidayah dengan sebab mendengarkan rekaman-rekaman kajian atau membaca buku-buku para ulama ahli sunnah. Jadi nggak harus pula cara menasihati mendatangi langsung orang, itu bukan syarat. Boleh kita nasihati secara umum, apalagi jika kemungkaran itu sudah tersebar luas, maka wajib kita nasihati secara luas agar yang sudah terjerumus bertobat dan yang belum terjerumus tidak terpengaruh. Jadi penting menyampaikan nasihat secara umum. Iya.
Apakah sholat witir sebelum tidur itu lebih baik? Tergantung orangnya. Kalau orangnya tidak yakin bisa bangun untuk sholat witir sebelum subuh, maka lebih baik dia sholat witir sebelum tidur. Tapi pada dasarnya kalau dia yakin, dia punya persangkaan kuat minimalnya bahwa dia bisa bangun untuk sholat witir di akhir malam, maka sholat witir di akhir malam itu lebih afdal. Dan gak harus tidur dulu sebenarnya. Kalau misalkan ada orang yang kebetulan lagi ada pekerjaan, lalu dia harus begadang semalam, lalu dia sholat witir di akhir malam, maka itu lebih afdal daripada dia sholat di awal malam. Jadi bukan syarat sholat malam maupun sholat witir secara khusus untuk tidur dulu, bukan syarat. Teman non-muslim bertanya kepada kami tentang pernikahan siri. Apakah dalam Islam diperbolehkan? Pertama, apa dulu yang dimaksud dengan pernikahan siri di sini? Mungkin kebanyakan yang dimaksud dengan pernikahan siri itu ada dua. Yang pertama, walinya nggak tahu. Dia menikah, walinya nggak tahu, ayahnya nggak tahu, itu tidak sah. Nabi SAW menegaskan, la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Kalau walinya sendiri nggak tahu, ayahnya nggak tahu, maksudnya ayah si wanita, bukan ayah si pria. Si pria tidak ada masalah, maka tidak sah pernikahannya. Ini yang pertama. Tapi kalau yang dimaksud dengan nikah siri, dinikahkan secara sah menurut agama, ada walinya yang nikahkan, misalkan ayahnya sendiri, tapi nggak didaftarkan di KUA, maka hukumnya di satu sisi adalah sah, mereka sah sebagai suami istri menurut agama, tapi di sisi lain mereka juga berdosa menurut agama. Kenapa? Karena agama memerintahkan kita untuk taat kepada pemerintah dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Apalagi untuk kemaslahatan kita. Itu kan pemerintah menetapkan aturan adanya pencatatan nikah, pendaftaran nikah di KUA itu untuk kemaslahatan, terutama kemaslahatan bagi wanita agar tidak dipermainkan oleh kaum laki-laki yang tidak baik. Sehingga berdosa dari sisi tidak taat aturan pemerintah. Namun dari segi sahnya, maka hukumnya sah, sehingga mereka tidak disebut sebagai orang yang berzina. Tapi kalau walinya nggak tahu, maka mereka pezina. Pertanyaan hampir sama ya. Barang siapa memasuki pasar lantas mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apakah hadis ini termasuk hadis sahih? Wallahu alam, saya belum tahu lafaz yang seperti itu. Namun dari segi lafaznya tidak ada yang mengandung hal yang mungkar dari segi lafaznya. Apa hukumnya orang yang suka nge-share foto-foto? Boleh enggak? Maksudnya foto-foto dirinya begitu. Kalau dia seorang wanita lalu di-share foto-fotonya dan bisa diakses oleh kaum laki-laki, begitu pula sebaliknya, kaum laki-laki share foto-fotonya diakses oleh kaum wanita, maka pertama itu fitnah. Itu membuka pintu-pintu fitnah. Bukankah Nabi SAW mengatakan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka.
Gimana caranya laki-laki mau menahan pandangan sementara para wanita berlomba-lomba mengupload fotonya di medsos. Dan sebelum foto dia tampil cantik dulu, pakai make up dulu. Padahal aslinya nggak begitu. Makanya banyak laki-laki menyesal setelah ketemu, setelah lihat aslinya. Begitu pula sebaliknya, Allah mengatakan wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Katakan kepada laki-laki, kepada para wanita yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka. Ini dari segi fitnah antara lawan jenis yang kita tahu di masa ini luar biasa dahsyatnya. Salah satu penyebab utamanya adalah karena suka upload foto di medsos. Walaupun di balik foto-foto itu banyak tipuan-tipuannya. Belum lagi kalau kita bahas masalah yang lebih besar, masalah gambar bernyawa. Masalah gambar bernyawa. Walaupun memang ada khilaf ulama, apakah foto itu termasuk gambar bernyawa? Tapi kan kita hati-hati lebih bagus. Kita berhati-hati lebih baik. Dan pendapat yang kuat itu termasuk gambar bernyawa. Karena dalil-dalil tentang gambar bernyawa kan bersifat umum. Tidak membedakan dibuat dengan tangan atau dibuat dengan alat. Maka kita hindari, tentu lebih selamat, lebih bagus bagi kita. Belum lagi mudarat-mudarat yang lain yang ada di balik itu. Bagaimana jika diminta sumbangan untuk acara-acara yang bertentangan dengan syariat? Nggak boleh kita berikan. Kalau kita berikan berarti kita membantu dalam dosa. Tapi kita tetap berikan, lalu kita katakan, saya mau sumbang untuk air di masjid, untuk listrik di masjid. Tetap diberikan, bukan untuk acara itu. Supaya orang yang nagih nggak terlalu ya kalau kemudian apa yang kita berikan mereka gunakan untuk hal yang salah, ya dosa-dosa mereka. Yang penting kita nyatakan dengan tegas, ini bukan untuk acara itu, ini untuk saya bantu listrik di masjid, atau hal-hal yang bersifat ibadah lainnya, atau hal yang bersifat umum. Bagaimana memberi uang untuk pengamen? Sebelum dia nyanyi kasih. Nih sedekah, jangan nyanyi. Ya. Kalau kita bisa nasihati lebih bagus. Kasih 200.000. Ya. Bagaimana kiat agar sholat kita khusyuk? Kunci utama adalah menguatkan keimanan. Itu kunci utamanya. Yang kedua, pahami bacaan sholat kita. Pahami. Yang ketiga, usaha untuk mentadabburinya. Apa yang kita baca kita tadabburi. Kita hadirkan makna-maknanya dalam hati kita. Kemudian berusaha untuk fokus, konsentrasi dengan sholat kita, dengan bacaan kita. Begitu pula menghindari hal-hal yang merusak kekhusyukan. Makanya Nabi SAW mengatakan, la salata fi hadrati ta'am wa la huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada solat kalau makanan sudah dihidangkan dan ketika seseorang menahan dua kotoran. Ini hal-hal yang bisa mengganggu kekhusyukan kita. Begitu pula berdoa, mohon kepada Allah agar dianugerahkan kekhusyukan. Ana spontan mengatakan kafir karena melihat wanita berpakaian tidak senonoh. Yang saya kira tetangga saya yang Nasrani, ternyata hanya mirip. Dan ana langsung beristighfar dan bersyahadat kembali. Nah ini yang salah, mengkafirkan orang muslim. Walaupun dia kita lihat melakukan dosa besar, nggak boleh kita kafirkan. Jadi pengkafiran itu ada dua. Pengkafiran yang wajib kita lakukan, kalau kita nggak lakukan malah Islam kita yang batal.
yaitu mengkafirkan orang kafir, orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, pengkafiran yang tidak boleh kita lakukan, dosa besar, yaitu mengkafirkan sesama muslim walaupun muslim itu melakukan dosa besar, seperti wanita yang membuka aurat. Ya, kita mohon ampun kepada Allah dan bertobat, namun tidak dipersyaratkan harus bersyahadat kembali, karena itu bukan termasuk kufur besar yang membatalkan keislaman. Memang ada hadis Nabi SAW, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Barang siapa mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Jadi kalau saudaranya itu tidak kafir, kembali kepada orang yang mengucapkan, tapi maknanya bukan kufur besar. Dia tidak menjadi murtad karena itu. Itu kufur kecil. Orang yang mengkafirkan orang muslim ini adalah dosa besar, namun tidak sampai tingkat kufur besar. Sampai umur batas berapa anak yatim dapat kita santuni? Kategori anak yatim itu anak yang belum balik dan kehilangan ayahnya. Jadi kategorinya ada dua. Pertama, dia belum balik. Yang kedua, yang wafat adalah ayahnya, orang yang punya kewajiban menafkahinya. Tapi walaupun dia sudah balik, tapi kenyataannya dia masih miskin, maka tetap dianjurkan kita memberi bantuan kepadanya. Apakah hak-hak orang kafir itu dalam Islam? Tadi sudah kita sebutkan tadi ya. Pertanyaan yang pertama tadi, kita boleh berbuat baik kepada mereka dan kita nggak boleh menzolimi mereka. Dan juga yang paling penting adalah kita punya kewajiban mendakwahi mereka. Bagaimana jika ada yang mengatakan pemerintah kita penyembah tagut? Apakah itu syubhat? Kalau kita mengatakan pemerintah kita penyembah tagut, berarti mereka kafir. Itu pengkafiran. Dan kalau orang yang mengatakan itu dia tidak bisa membuktikan ucapannya, maka itulah yang termasuk pengkafiran yang terlarang. Nah, biasanya kenapa mereka mengatakan pemerintah itu kafir, pemerintah penyembah tagut? Karena berhukum dengan selain hukum Allah. Kalau itu yang menjadi alasannya, dan ini umumnya memang alasan yang mereka miliki, maka inilah perbedaan Ahlus Sunnah dengan Khawarij. Ahlus Sunnah mengatakan tidak berhukum dengan hukum Allah adalah kufur kecil, bukan kufur besar. Dari mana kita tahu itu? Dari para sahabat Nabi SAW. Baca tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari dalam penafsiran wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, mereka adalah orang-orang kafir. Para sahabat mengatakan maksudnya kufur kecil. Bukan berarti kufur kecil jadi boleh, tidak juga. Kufur kecil adalah dosa terbesar, tapi tidak menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Adapun kaum Khawarij, mereka menganggap itu kufur besar. Pada dasarnya itu kufur kecil, kecuali orang yang berhukum dengan selain syariat itu terjerumus dalam satu dari tiga keyakinan, maka menjadi kufur besar. Yang pertama, dia menganggap hukum manusia sejajar dengan hukum Allah. Yang kedua lebih parah, dia menganggap hukum manusia lebih baik, lebih cocok, lebih pas daripada hukum Allah. Yang ketiga, dia menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, seorang muslim, apakah itu pemerintah atau rakyat biasa, yang terjerumus dalam kekafiran, yang sudah jelas-jelas dosa kekafiran misalkan, itu pun tidak otomatis langsung dapat dikafirkan. Kalau ada penghalang-penghalangnya seperti kebodohan. Kebodohan, al-jahlu,
itu adalah penghalang dalam pengkafiran, dan ini juga disepakati ulama. Hanya ulama beda pendapat siapa yang pantas dikasih uzur karena kebodohan, siapa yang tidak. Jadi ini berbahaya, jangan tergesa-gesa. Jadi bahkan walau kita sudah lihat seorang muslim itu melakukan kekafiran, nggak otomatis langsung bisa kita vonis kafir. Insyaallah di kesempatan lain kita bahas lebih detail tentang syarat-syarat dalam pengkafiran. Ini ada pembahasan yang lebih rinci. Yang kalau kita mau ringkas, urusan pengkafiran terhadap individu itu dikembalikan kepada orang-orang yang berilmu, bukan orang-orang bodoh. Terlebih lagi di masa sekarang, kita dapat info tentang pemerintah dari mana? Kan dari media-media. Itu media-media nggak jelas. Media-media buzzer untuk mengadu domba antara masyarakat dan pemerintah, untuk memanas-manasi masyarakat. Media-media nggak jelas kan? Belum tentu sesuai dengan fakta yang mereka kabarkan di media-media itu. Mana yang didahulukan dalam mengikuti kajian? Sholat 2 rakaat dulu atau langsung mengikuti kajian sedang kajian sudah dimulai atau sedang berjalan? Sholat 2 rakaat dulu. Jangankan kajian, khutbah Jumat pun, kalau kita masuk terlambat, khatib sudah mulai berkhutbah, tetap dianjurkan kita sholat sunnah 2 rakaat. Sebagaimana ada seorang sahabat, beliau masuk terlambat, dia langsung duduk. Nabi SAW sedang berkhutbah ketika itu menyuruh dia untuk sholat 2 rakaat, tapi sholatnya diringankan, jangan dipanjangkan. Itu ketika khatib sedang berkhutbah, apalagi kajian, tentu lebih dianjurkan lagi dia sholat sunnah. Bagaimana kedudukan hadis tentang sholat syuruk, sahih atau dhaif? Syekh Albani rahimahullah beliau mensahihkan hadisnya. Apakah apabila orang tua memberikan warisan kepada anaknya yang non-muslim, apakah berdosa? Bagaimana hukumnya menurut Islam? Iya, tidak sah warisannya. Dan kalau misalkan dia punya anak muslim dan non-muslim, berarti dia ambil bagian anak yang muslim itu lalu dia berikan kepada non-muslim. Tapi kalau dia masih hidup dan dia berikan hadiah, boleh, karena hadiah bukan warisan. Namun hadiah harus dia bagi adil kepada semua anaknya. Dan orang tua wajib untuk mendakwahi anaknya. Anaknya lebih wajib lagi dia dakwahi. Walaupun anaknya tadinya muslim kemudian murtad. Ya mas, sekalian seringkali kita menjadi benci kalau ada keluarga yang murtad. Tapi ingat, kita masih punya kewajiban untuk mendakwahi dia. Jangan kita biarkan begitu saja. Apalagi kalau anak kita naudzubillah, maka kita dakwahi dia. Dan boleh kita gunakan harta untuk melunakkan hatinya agar mau menerima nasihat kita. Hukum takziah membawakan karangan bunga kepada keluarga mayit. Tidak ada contoh dari Nabi SAW, tidak pula dari para sahabat, tidak pula dari para ulama imam yang 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, dan juga tidak ada gunanya. Mungkin hanya jadi sampah, mengotori, dan juga termasuk pemborosan harta. Apalagi kan harganya biasanya mahal kan? Iya, kasih saja uangnya. Kenapa nggak kasih uangnya? Kasih uangnya. Pertanyaan mirip. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.